Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So guys, Altcoins Update kali ini spesial ya, kita nge-cover 3 altcoins major sekaligus karena besok, lebih tepatnya ya 24 jam kurang dari sekarang ya. Kita ngelihat di sini ada beberapa founder penting, CEO dan juga bisa dibilang orang-orang yang cukup penting ya untuk industri cryptocurrency sendiri dan diundang di dalam White House Crypto Summit besok. 3 diantaranya adalah XRP, Solana, dan Cardano ya, dari Charles Hoskinson, kemudian Brad Garlinghouse, sama Solana itu dari Kyle Samani, Multicoin Capital ya, company-nya teman-teman sekalian. Sebenarnya ada beberapa lagi sih kayak Ondo, kemudian Vitalik juga diundang nih teman-teman ya. Saya nggak tahu sih dia udah agak gemukan atau belum gitu. Sorry guys ya, mungkin jokesnya nggak masuk. Tapi kalau misalkan Vitalik diundang artinya Ethereum penting definitely. Dan kemudian ada Paul Hopkins selaku SEC Chair yang terbaru, dan ada Brian Armstrong dari perwakilan Coinbase dan CZ dari perwakilan Binance. Harusnya discussionnya lebih berat ke arah regulasi, tampaknya ya lebih berat ke arah regulasi. Kemudian beberapa spekulasi mengatakan kalau beberapa koin-koin yang made in US kemungkinan akan kena tax free capital gain, which is itu bagus banget sebenarnya buat beberapa altcoins tersebut. Di luar dari itu, memang kita tahu ya mungkin untuk dijadikan sebagai reserve asset, crypto aset ini ya, dalam arti XRP, Solana, Cardano, kalau misalkan mereka dijadikan semacam crypto reserve, kelihatannya agak kurang wise. Namun kalau memang itu mau dijalankan, ya kita juga tahu gitu, selama ini WLFi nggak beli Bitcoin, nggak pegang Bitcoin loh. WLFi itu belanjanya apa teman-teman? Ethereum, kemudian ada Chainlink, kemudian ada Aave, dan beberapa dari DeFi ya. Makanya ada spekulasi kalau akan ada DeFi Summer as soon as possible. Dari sini kita tahu ya, kita bisa melihat bahwa ya mereka punya kepentingan lah istilahnya. Mereka beli koin-koin itu mereka pasti punya kepentingan gitu ya. Jadi kalau kalian cek WLFi, Arkham aja ya, kita lihat datanya teman-teman sekalian ya, yang diupdate gitu dari ARKM punya ini Arkham, harusnya Arkham ya, bener ya tuh, kalian lihat deh. WLFi aja nggak pegang Bitcoin guys ya, mereka pegangnya apa? Ethereum, Bitcoin ada tapi wrap Bitcoin bukan Bitcoin. Lalu mereka hold TronX, ada beli Move, ada beli Ondo, dan beberapa lainnya ya. Setahu saya mereka punya Say, Aave ya. Tapi kayaknya mereka pindahin deh ya. Terakhir ada dapat kabar kan kalau mereka ada mindahin lagi ke wallet yang berbeda gitu. Ya, tapi saya nggak tahu teman-teman sekalian ya. Ini asumsi ya. Di sini ada ya, kalau nggak salah ada beda wallet lagi nih. Ini Genesis Safe Proxy. Oh, this one is the same. Okay, maybe ada satu lagi yang different ya. If I'm not mistaken, let's see. Ya, ini oh ya, yeah. I'm a bit confused teman-teman sekalian ya. Karena last time ngecek memang mereka ada beli Say, kemudian terakhir baru banget tadi update-nya ya, katanya ada Sui Crypto Reserve ya. That's unique ya, tapi kalau mereka nggak nge-hold Sui kan aneh gitu ya. Ya mungkin ada satu wallet terpisah ya, saya nggak tahu, nanti let me know guys di kolom komen gitu kalau kalian tahu ya walletnya. So at the end ya, in the end ini kelihatan ya beberapa kripto yang diekspektasi bisa dapat sentimen during H-1 ya, sampai dengan hari H-nya. Let's see teman-teman sekalian ya, apakah akan membawa sebuah sentimen yang positif buat market dan menjadi sebuah momentum untuk market having a nice relief rally against di Nasdaq dan S&P 500. Ya kalau kita lihat Nasdaq, S&P 500 udah ancur-ancuran sih ya. Apalagi dari price actionnya hari ini untuk Nasdaq sendiri, dia drop lagi sekitar 2,5% guys. Secara closing ini udah pasti negatif gitu ya. Dan Bitcoin sendiri sedikit mengikuti. Ketolong sama sentimen besok aja nih. Walaupun nanti hari H ya, kita tahu market crypto itu punya habit teman-teman, yaitu sell the news event gitu. Pada saat pelantikan Donald Trump juga sama ya, jadi sell the news event di sana gitu kan. Kemudian ETF approval pada 11 Januari 2024 juga sama tuh. Penyebab apa teman-teman? Ya sama, sell the news event gitu buat beberapa waktu setelahnya.
Udah dari dulu sih habitnya gitu ya. El Salvador legal tender juga sell the news event gitu kan. Tapi yang namanya hari H kita nggak ada yang tahu teman-teman sekalian ya. Buat saya pribadi saya nganggapnya adalah ini akan jadi momen volatilitas tinggi dan akan membuat banyak sekali likuidasi harusnya terjadi pada market. Terlepas dari likuidasinya dia liquid short squeeze ke atas atau dia flush out ke bawah, intinya teman-teman harus waspada. Dan kalau buat saya pribadi tidak wise kalau kita betting atau gambling di momen tersebut gitu. I mean ya kalian punya waktu gitu, setelah itu kita lihat sentimen pasar shiftnya kayak gimana, apakah mereka mengarah ke yang negatif atau ke yang positif, baru kemudian kita make a decision kalau misalkan mau trading harian gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian percaya dengan kerangka-kerangka ini untuk membawa ke arah sentimen yang jauh lebih positif lagi buat crypto market, termasuk untuk Bitcoin gitu ya, dengan reserve asset, itu kan artinya secara aset kelas di sini Bitcoin akan punya peran tersendiri nih untuk menjadi support dari suatu negara, di mana Bitcoin fungsinya itu adalah sebagai cadangan seperti emas teman-teman sekalian. Dan itu artinya secara ya tahta dia akan ada naik satu tingkat lah dibandingkan dengan sekarang yang sekedar untuk sarana spekulasi. Banyak orang bilang bahkan Bitcoin itu adalah aset paling volatile dan bla 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 gitu. So, dengan kondisi tersebut ya tentu saja ada pertimbangan dong secara jangka panjang seperti apa gitu. Kalau teman-teman perhatiin ya, seandainya kamu bergulat gitu kan dengan enggak hari H bakal sell the news event, sell the news event, sell the news event. Oke, let's say bener nih sell the news event kayak kejadiannya si Bitcoin ETF approval gitu. Tapi secara sentimen kamu lihat udah positif berapa lama gitu kan. Dia naik 82%, dia koreksi gara-gara newsnya turun 20%, and then setelahnya naik lagi another 90%. Kamu cuman berusaha untuk nebak momen ini gitu kan. Buat apa gitu? Kamu cuman miss sedikit aja, kamu ketinggalan this big move di market. Oke, jadi buat sebagian yang mungkin ya dia tidak terlalu memperhatikan kondisi market dan bla 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 gitu, saya pribadi berpikir ada baiknya jangan terlalu berusaha untuk memprediksi atau gambling dengan apa hasil newsnya gitu. Kalau ternyata teman-teman sekalian ngelihat ternyata setelah besok ya malah pump gila-gilaan, Anda belum punya barang gitu, atau misalkan let's say ya misalnya tadinya mau belanja gitu kan, tapi akhirnya memutuskan aduh enggak lah gue nunggu dulu dan bla 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 gitu, akhirnya menghindari untuk kena exposure sama sekali dan nggak mau ngambil resiko, ya itu pertimbangan ya teman-teman sekalian gitu kan. Ya begitu ketinggalan ya asal kamu nggak FOMO ya nggak masalah gitu loh, artinya kamu udah siap gitu kan, udah ikhlas nih kalau memang harganya take off ya sudah gitu, gue belum punya barang itu pilihan gue gitu kan. Jangan nanti udah terbang terus nanya lagi ini masih bisa naik nggak. Nah itu kalau ketemu langsung di real life saya jewer teman-teman sekalian ya. Anyway ya dengan kondisinya demikian ya untuk saat ini, saya pikir saya juga tidak terlalu berspekulasi gitu. Saya udah punya positioning, saya sudah melakukan ya trading harian ya, kita ada trading harian di advance group juga. XRP udah take profit tuh teman-teman. Kemarin juga Bitcoin take profit ya, hanya manfaatin trading, benar-benar trading harian gitu. So if you take a look here, sedikit ya sharing-sharing aja ke teman-teman sekalian gitu kan. Ini Bitcoin nih, analisisnya kemarin tuh saya share ya. Setting limit 87800, minor SNR, SL di bawah sekian, that's the trade. This is the movement, and then per tadi pagi nge-spike dia ya, take profit kena, habis itu harga begitu sampai di level 93.000, dekat-dekat level itu udah reject gitu. So kita udah take profit gitu. Ya udah lumayan kan, dapat sekitar 91.800 saya exit di situ, and then total exit 92.000, good enough gitu kan. And then we have XRP juga yang sama-sama having a nice performance ya, dari setup idea begini, closingnya cukup bagus gitu. Jadi kalau buat saya berpikir ya dengan kondisi sekarang kita udah tinggal nunggu besok gitu kan, saya sih udah nggak mau terlalu berspekulasi. Itu kalau planningnya saya kayak gitu guys ya. Kalau planning kalian gimana? Mudah-mudahan kalian juga bukan tipikal orang yang seneng berspekulasi atau gambling, menggantungkan nasib kalian hanya karena news itu, bukan karena pergerakan yang relatif bisa dibaca gitu ya. Ingat teman-teman sekalian ya, tugas kita pada saat melakukan technical analysis adalah mencoba untuk membaca behaviornya market. Kan itu ya tugas kita gitu kan. So ketika kita udah ngelakuin, ya udah
enak cari market yang bisa kita baca gitu. Jangan yang bergantung dari sentimen, bergantung apalagi dari sebuah statement. Nah itu bakal bikin teman-teman akan lebih gampang untuk goyang ya technically pada saat momen tersebut dan bisa mengambil keputusan yang tidak rasional. So sebaiknya dihindari. Oke. Agak panjang ya intronya teman-teman sekalian ya. So anyway, kita bakal bahas atau bedah dari time frame besarnya aja. Saya nggak bakal bedah sampai ke time frame color kecilnya ya teman-teman ya, karena nanti ada pertimbangan yang berbeda-beda gitu. So buat XRP gimana nih Vin? XRP itu kamu zoom out ya. XRP itu udah bermain di atas bukan all time high, highest point pada 2021. So far kita bertahan di situ cukup baik. On the weekly perspective sendiri, setelah 2 kali retest, kita ngelihat bisa survive dan bertahan di atas. Ini cukup baik gitu ya kalau kita ngelihat progresnya gitu. Dan per sekarang pun sebenarnya technically ya, ini kalau berbicara secara struktur, dia sempat udah create higher high di sini and then dia nge-spike, which means ini saya asumsinya adalah dia creating yang namanya liquidity sweep. Jadi dia ngambil area tersebut and then harga pelan-pelan recovery, retest terhadap ya kita bisa bilang ini retest terhadap wick yang terbentuk ya pada tanggal 3 Februari itu, and then having a nice reaction ya. Datang dari mana? Datang dari level previous high point di 2021 itu $1,96 and then boom ya, dia mantul cukup impulse, didukung dengan statement dari Donald Trump ya waktu dia menyatakan kalau XRP adalah part of the crypto reserve ya, planningnya dia gitu. Jadi bukan Bitcoin reserve doang nih, tapi crypto reserve, dan salah satunya ada XRP. Ripple ya seems good ya, having a nice reaction, market rebound, and then having a correction di hari Seninnya gara-gara China kenain tarif balasan terhadap US, and then marketnya pelan-pelan start recovery, at least dalam 3 hari terakhir. So apa idenya teman-teman ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini idenya. Saya anggap ini apa? Anggap ini sudah mengalami market structure shift gitu. Jadi dia dalam posisi yang tadinya bearish kayak begini, at least kita udah ada higher high. Nah, di situ valid guys. Kenapa? Karena ada body close candle di atasnya. Walaupun the next day-nya kita turun gitu ya, terkesannya kan kayak fake out gitu. Cuman kalau kita lihat apakah ini secara struktur masih bisa dikatakan valid? Jawabannya kalau buat saya, iya gitu. Ya kamu bisa cek tuh dari perspektif time frame 4 jamnya, dia turun, create lower high, dia turun, create lower low, and then dia boom, spike, create higher high, dia pull back, retestnya kemana? Ya technically retestnya ke sini, previous SNR-nya gitu kan, the most recent SNR. Artinya di sini dong, hub consolidate and then dia turun gitu. Nah, the most previous SNR level tersebut. Kalau pakai Fibonacci juga sama, itu jatuhnya di kisaran level golden ratio. Ya, cukup yakin saya tuh di level tersebut. Ya, pas banget 0,62% and then start pelan-pelan dia rebound. Reboundnya juga nggak yang gimana banget sih. Reboundnya pelan-pelan gitu kan. Tapi tetap dong kita mengantisipasi potensi terbentuknya yang namanya higher high disertai dengan higher low. Jika seandainya dia break terhadap previous higher high. Itu syaratnya teman-teman. Tapi sebelum kita ngelihat itu, tentu saja kita lihat ada potensinya, dan potensi itu terlihat di sini cukup baik sekali walaupun dia naik pelan-pelan. Ya, concern terbesar adalah kalau misalkan hari H ternyata benar sell the news event and then XRP somehow dia kehilangan momentum, dia break di bawah $2. Oke, ya kita bakal ngelihat XRP drop cukup parah. Itu sisi downside-nya guys ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ini sebagai kondisi yang positif dan rupanya market juga merespon dengan positif, harusnya level ini akan dipertahankan dan bisa dibilang proses ini adalah proses konsolidasi besar yang tampaknya akan langsung disambut dengan nice impulsive rally setelah dia create base. Ya hopefully kayak gitu, hopefully. Tapi ya kita lihat ya, tergantung hari H teman-teman sekalian ya. But for now, XRP kelihatan cukup baik dari segi price action-nya. Kemudian the next one yang kita juga mau bahas adalah Cardano ya. The Cardano sendiri juga secara price action sebenarnya sama. Saya ada anticipate Cardano ada possibility bergerak dalam ABC corrective wave. And then di penghujung dari C wave-nya kita disambut dengan lower high menuju lower low, dan lalu ada higher high. Nah, higher high-nya juga sama nih posisinya dengan si XRP. So, technically kita bisa katakan kalau ini adalah potential untuk persiapan dia next push ke harga lebih tinggi. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif weekly gitu kan. Apa yang saya antisipasi teman-teman, bahwa harga sudah mengalami koreksi, disambut dengan buyers, kemudian the next week kita ngelihat ada candle bearish yang bisa saja hanya jadi buntut. Kalau misalkan
pembawaan dari si Crypto Summit-nya White House disambut dengan kondisi yang sangat meriah dan positif. Which means kita dapatkan apa? Konfirmasi atas SNR ini. Di sini jadinya fake out doang, 2 kali fake out bahkan, dan kemudian retest tapi disambut dengan kondisi yang positif sekali. So that's gonna be great ya buat Cardano kalau misalkan kita bisa lihat dia validasi seperti itu. Ya, di sini ada pertimbangan kalau masih ada yang namanya fair value gap belum ke-filled. Tapi ya mudah-mudahan dengan dia ngambil limit di sini aja ya atau ngambil order di situ aja udah cukup lah. Mudah-mudahan untuk bantu harganya bisa rebound. Amin ya teman-teman sekalian ya. Semoga deh ya, semoga. Lalu for the final part ya, kita bakal ngomongin sedikit soal Solana. Soal Solana guys ya. Solana to be honest ya, secara price action ini dibandingkan dengan 2 yang lain tadi terlihat cukup parah. Ya, di sini saya belum tahu apakah jangan-jangan ya fourth wave-nya atau wave keempatnya itu cenderung membentuk yang namanya ABC irregular atau expanded gitu. Ya kita bisa lihat juga di sini running flat ABC gitu ya. Kamu search di Google, kamu bisa kelihatan di situ kalau ada potensi yang namanya running flat, di mana biasanya indikasinya apa sih, Vin? Indikasinya adalah kalau kamu ngeliat running flat, pertama B wave-nya itu harus seperti bull trap dan C wave-nya harus di atas daripada A wave-nya. Ini running flat nih, prinsipnya kayak gitu teman-teman ya. Sementara kalau kita bilang kayak gitu bisa gitu loh. Andaikan ini adalah bull trap-nya gitu kan, kayak terkesannya sudah create new all time high, tapi kan nggak jadi tuh. Jadi kalau kita lihat nih C wave-nya ada potensial bahwa pergerakan pada Solana itu pada akhirnya berakhir dengan ABC running flat before we see another push gitu kan. Ya itu bisa jadi satu pertimbangan. Dan kalau kita lihat saat ini, apakah demikian itu bisa terjadi? Sebenarnya sangat disayangkan ya. Ini buat saya pribadi, saya lihatnya ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Yaitu momen dia sempat hampir menciptakan higher high, tapi nggak jadi gitu, malah jadi double top gitu kan. Kita lihat double top itu kan adalah ketika high point yang sama dites dan asetnya nggak bisa break gitu dari situ. Barulah tercipta double top. Nah, coba lihat deh, dibandingin dengan Cardano, dibandingin dengan XRP. Apa yang beda teman-teman? Cardano, begitu next day-nya dibalas candle bearish, dia maintain loh dengan baik, bisa closing minimal apa? Di atas 60%, bahkan di atas 50%. Itu untuk Cardano. Kalau XRP, kita pakai Fibonacci juga, dia closingnya di atas 60%. Ini nih. Ya. Tapi kalau Solana gimana? Ini udah bukan di atas 60%, di atas 50% lagi, tapi dia sudah technically ya kembali sampai lebih rendah gitu. Di sini di kisaran harga $130 buat si Solana gitu. Dibalas dengan candle bearish engulfing lagi. Jadi kalau kita lihat compare XRP sama Cardano, ini kan candle bearishnya masih di atas ya. XRP juga sama nih, technically dia masih di atas gitu. Tapi kalau kita balik ke Solana, ini udah bearish engulfing. So this one ya, specifically kelihatan lebih lambat nih progresnya dibandingin dengan yang lain. Dan mungkin itu tampaknya karena faktor meme coins juga lagi kehilangan market gitu ya. Kelihatan sentimennya lagi berrotasi, berpindah ke beberapa aset-aset yang mungkin sekarang punya utility gitu. Kalau saya lihat beberapa hari terakhir ada beberapa koin yang pumpingnya lumayan guys ya. I don't think Render is one of it, tapi beberapa sektor AI saya perhatiin ada yang lumayan pumping. Kemudian ada Renzo juga yang naik sekitar 18% ya. Ini great banget ya performance-nya teman-teman sekalian. Ada beberapa koin yang bisa kayak begitu gitu. So saya pikir dengan kondisinya saat ini, bahkan Ondo sendiri setahu saya juga bullish tuh guys ya. Di compare dengan ya yang tadi gitu. Bahkan HBAR termasuk, tapi kalau HBAR karena memang dia adalah tergolong dalam koin yang made in USA katanya, ya udah HBAR juga bisa perform gitu. But ya, again ya, balik lagi ke 3 topik tadi teman-teman. Kalau Cardano, Solana, XRP gitu. Kalau ada pilihan sih mungkin saya akan lebih memilih antara Cardano kali ya, atau dengan XRP gitu. Dalam tanda kutip sebatas untuk trading nih, bukan untuk kita ngomongin invest lagi gitu ya dengan harga yang relatif sudah tinggi gitu. Saya malah sudah profit taking gitu kan. Kalau saya malah invest lagi kan saya juga bingung gitu ya. Gini gimana planning investment saya gitu kan. But yeah, that's the whole idea yang saya bisa share ke teman-teman. Ya, so far untuk XRP, Cardano, Solana ya, paling bagus sih dari price action saya lihat di Cardano. Ya, mungkin karena Charles Hoskinson juga adalah advisor kan buat crypto
staffnya, bukan crypto staff sih, tapi ya berbagai hal yang berhubungan dengan crypto untuk Gedung Putih saat ini gitu, karena Charles Hoskinson ditunjuk sebagai penasehat ya. Hopefully sih bisa ngasih sentimen yang positif, hopefully ya, but we'll see teman-teman sekalian ya besok. So guys, now ya for now that's gonna be the update. Sekali lagi saya remind ya, buat saya pribadi, saya nggak terlalu peduli ya bakal sell di news event atau gimana gitu kan. Kamu mau tebak-tebak silakan ya, saya nggak ada masalah. Cuman alangkah lebih baiknya pertimbangkan untuk melihat market yang bisa kamu baca ya. Cara bacanya gimana? Ya pelajari dong dari technical analysis, sentimennya gitu. Kalau ini kan kita 50-50 ya. Kenapa bisa begitu? Karena ya Crypto Summit ini for the first time gitu dalam sepanjang sejarah gitu. Kita belum pernah ada acuan atau data lagi yang sama gitu loh dengan situasi yang sekarang gitu. Kalau misalkan kita ngomongin ya 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu waktu Crypto Summit sih kayak begini. Nah itu enak, kita punya patokan. Ini kan udah enggak teman-teman sekalian ya. Jadi situasinya udah berbeda nih. Kalau misalkan kita mau gambling pun ya technically kita nggak punya data yang membuat kita lebih yakin gitu bahwa ya hasilnya bakal begini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian memang senangnya berspekulasi, pesan saya cuma satu, pastiin risknya kamu bisa terima, itu aja. Oke, jadi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kamu nggak panik, kamu nggak yang sampai jual diri lah, ibaratnya begitu. Oke, so yeah guys, that's gonna be the update. God bless to everyone, happy Friday, dan semangat ya teman-teman sekalian. See you guys again soon. Cheers, bye bye guys.